teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah mobile finance, yaitu layanan keuangan berbasis perangkat seluler. Di Indonesia, tren mobile finance meningkat pesat seiring dengan tingginya penggunaan smartphone dan internet. Layanan seperti mobile banking, e-wallet, hingga aplikasi investasi digital kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa mobile finance memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital. Memahami ekosistem mobile finance. Mobile finance pada dasarnya adalah layanan akses keuangan melalui teknologi perangkat mobile seperti handphone, laptop, tablet, dan perangkat mobile lainnya. Jadi, untuk membuka rekening bank, kita tidak harus mengantri berjam-jam, mengisi formulir berlapis-lapis, dan membawa dokumen setebal kamus. Karena kini semua itu bisa dilakukan dengan hitungan menit di genggaman tangan. Kategori utama mobile finance di Indonesia, yang pertama ada digital wallet ecosystem berupa GoPay, OVO, Dana, ShopeePay. Yang kedua ada mobile banking revolution berupa BCA Mobile, Mandiri Online, Brimo. Yang ketiga vintage innovation, lending, Kredivo, Akulaku, investment, Bibit, Bareksa, Stockbits, insurance, Superiu, Koala. Yang revolusioner adalah bagaimana setiap kategori ini saling melengkapi, menciptakan ekosistem finansial yang komprehensif dan saling terhubung. Fenomena pertumbuhan yang luar biasa. Pertumbuhan mobile finance di Indonesia benar-benar fenomenal. Dalam 3 tahun terakhir, nilai transaksi pembayaran digital melonjak 300%, mencapai 87 triliun pada tahun 2024. Angka ini setara dengan 15% dari total produk domestik bruto di Indonesia. Faktor percepat utama. 1. Pandemi sebagai pengubah permainan. Ketika pembatasan fisik diberlakukan, masyarakat yang sebelumnya ragu menggunakan pembayaran digital terpaksa beradaptasi. Warung kaki lima yang dulunya hanya menerima uang tunai, kini dengan bangga menempelkan kode QR di lapaknya. Penjual sayur pasar tradisional pun kini familiar dengan suara notifikasi GoPay masuk atau OVO berhasil. 2. Inisiatif pemerintah. Gerakan Nasional Non-Tunai oleh Bank Indonesia, insentif dan kemudahan regulasi untuk teknologi finansial, program digitalisasi UMKM nasional, pengembangan infrastruktur, penetrasi ponsel pintar, 89% populasi, jaringan 4G 98%, cakupan wilayah Indonesia, peningkatan kecepatan internet rata-rata 25 Mbps, dan faktor transformatif. 1. Revolusi inklusi keuangan. Tingkat inklusi keuangan melonjak dari 36% pada 2014 menjadi 85% pada 2024. Kini mengakses layanan keuangan yang sama dengan eksekutif di Jakarta. Pemberdayaan UMKM, 400 peningkatan omset UMKM. Pengguna pembayaran digital, akses ke pasar yang lebih luas secara digital, pengelolaan arus kas yang waktu nyata, pengurangan resiko kehilangan uang tunai. 3. Efisiensi ekonomi. Biaya transaksi turun rata-rata 40%, kecepatan peredaran uang meningkat, signifikan pengurangan biaya penanganan tunai untuk bisnis. Ada materi tentang keunggulan mobile finance. Keunggulan mobile finance ini tidak hanya sebatas kemudahan teknis, tapi benar-benar mengubah dasar perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Keunggulan yang pertama ada kemudahan mengubah gaya hidup. Mobile finance ini memberikan akses untuk 24 jam setiap harinya untuk semua transaksi finansial,
Satu aplikasi menggantikan perjalanan ke bank, loket pembayaran, dan berbagai tempat lainnya. Interface user-friendly dengan fitur scan QR code dan biometric login membuat transaksi semudah chatting tanpa perlu mengingat nomor rekening atau password rumit. Keunggulan yang kedua ada kecepatan yang memukai. Transfer uang terjadi dalam hitungan detik, bukan jam atau hari. Pengajuan pinjaman yang dulu butuh berminggu-minggu, kini selesai dalam waktu 10 menit hanya dengan upload KTP dan foto selfie. Pembukaan rekeningnya juga, investasi yang dulunya sebulan kini hanya sekitar 10 menit. Sementara pembayaran merchant cukup 3 detik scan QR. Keunggulan yang ketiga ada keamanan berlapis yang canggih. Sistem keamanan multi-layer meliputi PIN, biometrik, authentication, OTP, dan device binding. AI monitoring mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time dengan alert otomatis. Data dienkripsi 256 per bit, standar militer dengan komunikasi end-to-end encrypted dan backup di multi data center. Keunggulan yang keempat ada efisiensi biaya yang signifikan. Biaya transfer turun dari harga Rp6.500 sampai Rp25.000 menjadi 0 sampai 2.500 per transaksi. UMKM bisa hemat jutaan rupiah per tahun plus eliminasi biaya transportasi dan waktu. Program reward memberikan cashback 0,5 sampai 2% poin reward dan diskon merchant hingga 50%. Selanjutnya, keunggulan yang kelima ada aksesibilitas yang demokratis. Aksesibilitas yang demokratis itu adalah jangkauan geografis unlimited yang memungkinkan akses keuangan di pedalaman tanpa kantor bank fisik seperti barrier seperti setoran minimum jutaan dan dokumen rumit yang akan dihilangkan. Fitur aksesibilitas ini untuk disabilitas, lansia, dan multibahasa termasuk bahasa daerah yang mendorong adopsi luas. Yang keenam ada transparansi dan kontrol finansial. Real-time tracking setiap transaksi dengan histori lengkap dan kategorisasi otomatis, grafik pengeluaran, analisis pola speeding, dan budgeting tools dengan alat otomatis. AI memberikan insight kebiasaan finansial dan saran optimisasi, plus multiple akun manajemen dalam satu dashboard. Yang ketujuh ada integrasi ekosistem yang seamless. Pengalaman seamless across platform dari ojek online hingga belanja online tanpa keluar aplikasi. Fitur round up investment otomatis, API integration dalam software akuntansi, dan cross-platform dan compatibility dengan sinkronisasi real-time menciptakan digital lifestyle komprehensif. Yang kedelapan ada dampak transformatif. Mobile finance menciptakan financial superpower yang mengubah hubungan fundamental masyarakat dengan uang dari rumit menjadi mudah, terbatas menjadi unlimited, lambat menjadi instan. UMKM bisa menjangkau pasar nasional internasional, masyarakat unbank mendapat akses layanan keuangan setara kelas menengah perkotaan. Ini bukan sekedar teknologi, tapi social equalizer yang mengubah struktur ekonomi Indonesia secara fundamental. Yang selanjutnya ada tantangan dan resiko mobile finance yang harus diwaspadai. Yang pertama ada realitas kesenjangan digital. Generasi senior mengalami kesulitan beradaptasi dengan antarmuka digital yang terus berubah. Tidak jarang kita mendengar cerita kakek nenek yang terjebak aplikasi pinjaman daring ilegal karena ketidakpahaman teknologi. Kesenjangan literasi ini menciptakan kerentanan pada segmen populasi tertentu yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada ancaman keamanan cyber. Serangan rekayasa sosial semakin canggih dengan berbagai modus operandi. Pengelabuan melalui aplikasi palsu yang mirip asli hingga sulit dibedakan menjadi ancaman serius. Serangan pergantian kartu SIM untuk mengubah alih akun pengguna berkembang menjadi modus baru yang mengkhawatirkan. Resiko pembobolan data
pada teknologi finansial dengan keamanan lemah terus mengancam privasi dan keamanan finansial pengguna. Yang ketiga ada kesenjangan regulasi. Inovasi teknologi finansial bergerak lebih cepat dari perkembangan regulasi, menciptakan area abu-abu yang bisa disalahgunakan pemain nakal. Masalah kepatuhan transaksi lintas negara menambah kompleksitas pengawasan. Perlindungan konsumen belum menyeluruh di semua platform dan layanan fintech. Yang satu, risiko perilaku. Kemudahan transaksi tanpa hambatan mendorong pembelanjaan berlebihan dan menciptakan fenomena dompet bola digital. Kecanduan produk keuangan yang memberikan kepuasan instan mengancam koscaton finansial jangka panjang. Hilangnya disiplin keuangan dan kemampuan membuat anggaran menjadi dampak negatif yang tidak terduga dari kemudahan akses keuangan digital. Yang kedua, risiko sistemik. Ketergantungan berlebihan pada infrastruktur digital menciptakan titik kegagalan tunggal untuk sistem pembayaran nasional. Kekhawatiran privasi dari pengumpulan data ekstensif oleh platform fintech semakin menguat. Konsentrasi pasar pada beberapa pemain besar berpotensi menciptakan monopoli yang tidak sehat bagi kompetisi dan inovasi. Yang ketiga, evolusi penipuan. Penipuan canggih yang menargetkan khusus pengguna keuangan seluler berkembang dengan teknik sosial ongoing coring yang sophisticated, pencurian identitas untuk pembuatan akun palsu menjadi modus yang semakin umum. Penipuan pedagang dalam pembayaran kode QR dan penipuan investasi melalui interogasi media sosial menciptakan ancaman baru yang kompleks dan sulit dideteksi. Selanjutnya, masa depan mobile finance. Masa depan mobile finance Indonesia akan lebih mendebarkan dari yang kita bayangkan, dengan teknologi baru yang akan lebih transformatif lagi terhadap lanskap keuangan. Yang pertama, teknologi inovatif yang akan datang. Indonesia sedang bersiap memasuki era revolusi keuangan digital dengan pengembangan rupiah digital atau CBDC oleh Bank Indonesia sebagai fondasi sistem pembayaran terpadu. Teknologi blockchain akan memungkinkan transaksi internasional real-time dengan lebih dari 50 negara, sementara implementasi smart contracts dan DeFi akan menimbulkan akses produk keuangan inovatif untuk masyarakat, dan kecerdasan buatan akan menghadirkan penasehat keuangan prediktif dengan asuransi deteksi fraud di atas 99%, memberikan rekomendasi investasi yang personalisasi dan perencanaan keuangan otomatis. Selanjutnya ada ekosistem terintegrasi. Konsep super aplikasi akan berkembang menjadi platform lifestyle holistik yang mencakup transportasi, e-commerce, perbankan, investasi, asuransi, hingga layanan pemerintah dalam satu aplikasi. Integrasi IoT akan memungkinkan perangkat pintar melakukan transaksi otomatis dari kulkas yang memesan groceries hingga mobil yang membayar tol secara mandiri. Wearable device dan smart home akan mengelola pembayaran utility bills berdasarkan konsumsi real time tanpa investasi manual. Lalu ada target 2025 sampai 2030. Dalam 5 tahun ke depan, Indonesia menargetkan 95% masyarakat perkotaan menjadi cashless dan mencapai 100% inklusi keuangan nasional. Adopsi teknologi akan merambah semua generasi dengan interface yang lebih intuitif. Voice activated transaction, augmented reality, shopping terintegrasi dengan instant payment, quantum secured communication, dan carbon footprint tracking akan menjadi fitur standar dalam ekosistem keuangan digital.
Yang terakhir ada peluang dan tantangan. Meskipun menghadapi tantangan infrastruktur, regulasi, dan keamanan siber, Indonesia berpotensi menjadi blueprint transformasi keuangan digital global. Dengan populasi besar, tingkat adopsi teknologi tinggi, dan dukungan pemerintah kuat, Indonesia siap memimpin revolusi keuangan digital di Asia Tenggara. Transformasi ini akan menciptakan demokratisasi layanan keuangan yang sejati, memberikan akses akwal ke layanan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat tanpa memandang lokasi geografis atau status ekonomi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.